COVID-19. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dan rekan-rekan saya Wita Nabila aja. Nana, adanya infeksi saluran pernafasan atas. Gejala COVID bisa berkisar ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam seumur hidup. Next. Di sini ada 11 varian nama corona di dunia. Yang pertama itu ada varian Alpha, yang kedua varian Beta, yang ketiga Gamma, 4 Delta, 5 Epsilon, 6 Zeta, 7 Eta, 8 Theta, 9 Lota, 10 Kappa, dan 11 Lambda. Dari sekian banyak mutasi tersebut, terdapat 2 varian virus corona yang cukup menggemparkan, yakni Delta dan Omicron. Kedua varian ini terbilang mengkhawatirkan akibat tingkatan penularan dan keparahan yang ditimbulkan jika terpapar virus tersebut. Selanjutnya ini ada penjelasan varian corona. Yang pertama itu ada varian Alpha. Varian corona Alpha yang merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Selanjutnya itu ada varian Beta, virus corona Beta pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela. Varian ini 2 kali lebih infeksius dibandingkan virus COVID-19 yang muncul pertama kali. Yang ketiga yaitu ada Gamma. Virus Gamma adalah varian yang ditemukan di Brazil. Varian ini awalnya mengakibatkan ledakan wabah di Brazil hingga memicu kenaikan jumlah pasien dan angka kematian yang drastis. Para peneliti di Harvard University, Amerika Serikat mendapatkan fakta tingkat kematian akibat varian Gamma lebih tinggi dibandingkan varian awalnya. Yang keempat ada Delta, varian yang sangat menular dan telah menyebar ke banyak negara. Yang kelima Omicron, varian yang baru pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Yang keenam ada Omicron XA, varian baru yang merupakan gabungan dari Omicron BA1 dan BA2. Tingkat penularannya lebih tinggi dari Omicron BA2. Yang ketujuh yaitu ada Epsilon, pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat. Yang kedelapan ada Zeta, pertama kali terdeteksi di Brazil. Yang kesembilan ada Delta. Ada Eta, pertama kali terdeteksi di Inggris. 10 Lota, sebagian besar terdeteksi di Amerika Serikat. Dan 11 ada Kappa, varian yang mirip dengan Delta. Next. Awal mula COVID-19 muncul, yaitu COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Tiongkok tercatat sebagai negara yang pertama kali menemukan kasus COVID-19 di dunia. Tiongkok melaporkan adanya penyakit jenis baru ini pada 31 Desember 2019. Dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapat pemberitahuan mengenai penyakit pneumonia yang saat itu penyebabnya tidak diketahui. Selanjutnya, next. Pneumonia atau infeksi yang menyerang paru-paru ini dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya dalam waktu beberapa minggu terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena penyakit ini. Terus pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan kondisi kesehatan darurat global. Kemudian 11 Februari 2020 WHO mengumumkan nama resmi virus corona tipe baru sebagai SARS-CoV-2, sedangkan COVID-19 merupakan nama resmi untuk penyakit yang ditimbulkan. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit COVID-19, yaitu menderita COVID-19 biasanya mengalami yang pertama demam, batuk kering, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, pilek, bersin-bersin. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.
Penyakit coronavirus 2019, gejala pada umumnya yaitu demam dari 83 sampai 99%, nafsu makan berkurang 40 sampai 84%, kelelahan 44 sampai 70%, penciuman berkurang 15 sampai 30%, nafas pendek 31 sampai 40%, batuk 59 sampai 82%, batuk berdahak 28 sampai 33%, sakit dan nyeri otot 11 sampai 35%. Pada kasus yang berat, biasanya terjadi sulit bangun, kebingungan, bibir atau wajah kebiruan, batuk berdarah, nyeri dada terus-menerus, penurunan sel darah putih, gagal ginjal, dan demam tinggi. Bagaimana penyebaban virus corona? Meningkatkan jumlah pasien yang infeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Satu, melalui droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus corona 19 melalui droplet akan meningkatkan drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun nyatanya droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, menyanyi maupun tertawa. Kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada beberapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara, makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Tiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain, lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. 4. Ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk menyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, bukalah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan untuk mengurangi resiko penularan. Yang 5. Tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang beresiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Patofisiologi COVID-19. Coronavirus diawali dengan interaksi protein virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genomo akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi Fungsi membran RNA virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus akan mentranslasikan poliprotein TP1
AB dan membentuk transpiration kompleks. Selanjutnya, RTC akan mereplikasi dan menyintesis subgenomik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Gabungan retikulum, endoplasma, badan Golgi, RNA, protein, nukleokopsin, dan glikoprotein, envelop, dan membentuk badan partikel virus. Varian kemudian akan berfungsi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksitosin. Di sini ada penyebaran virus ke seluruh organ. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksikan sel ginjal, hati, intestinal, dan inflamosit T dan tekstur respirator bawah yang kemudian menyebabkan gejala pada pasien, gejala dan tanda COVID-19 terutama berupa infeksi saluran pernapasan, tetapi dapat juga menyebabkan gejala di seluruh pencernaan seperti diare, mual, dan muntah, jantung seperti miokarditis, saraf seperti anosmia, bahkan stroke, serta mata dan kulit. Di sini ada komplikasi virus corona, yaitu pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Berikut ini yaitu ada pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, yaitu gagal ginjal, acquired kidney, terus ada acquired respiratory distress syndrome, atau yang itu ada kematian. Dan jenis-jenis tes COVID-19 itu ada swab PCR. Jenis tes untuk mendeteksi COVID-19 ini akan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Dua lokasi ini dipilih karena menjadi tempat virus akan mengadakan dirinya. Yang kedua ada swab antigen. Swab antigen adalah tes COVID-19 yang dapat mendeteksi antigen dalam sampel yang diambil dari tubuh, tepatnya dari hidung dan tenggorokan. Jika sampel dari hidung atau tenggorokan seseorang mengandung virus, tes antigen akan menunjukkan hasil dengan perubahan visual. Yang ketiga ada rapid test antibody. Perbedaan dengan dua jenis tes COVID-19 tersebut, rapid test antibody menggunakan sampel darah atau diuji darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibody yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Di sini ada farmakologi. Remdesivir, terus ada yang kedua ada corticosteroid. Terapi ini mendapatkan mengurangi resiko perkembangan penyakit berat badan pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Antibodi monoklomal ini bekerja dengan mengingat protein speaker virus dan mencegah infeksi selanjutnya. Yang keempat yaitu ada tocilizumab yang menghambatkan terlekuesi 6 dapat memberikan manfaat bagi pasien COVID-19 dengan sindrom plasma sitokin yang digunakan terutama pada pasien dengan gejala peradangan yang berat dan penurunan oksigen. Di sini ada pengobatan virus corona. Itu pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan. Penyebaran infeksi virus corona berperan. Tindak yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merespon obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Mengajarkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Penularan COVID itu menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak fisik, menjauhkan kerumunan, dan mengurangi mobilitas rutin, bersihkan pegawai dan bersihkan lingkungan rumah, masak makanan sendiri, selalu membawa alat makan pribadi,
menerapkan etika batuk dan bersin, menerapkan vaksin COVID-19, meningkatkan daya tahan tubuh. Ada asuhan keperawatan, pengkajian yaitu ada DS-nya dari pasien mengeluh batuk, demam, menggigil, berdahak ketika batuk, pasien merasa mual dan muntah, terdapat nyeri dada. Masalah keperawatannya itu bersihan jalan nafas tidak efektif, penyebabnya sekre yang tertahan. Terus ada diagnosa objektif, hasil pengkajian terdapat putus berlebih, leukosit 9x10 per UC. Hasil swab antibody berlebihan. Oh, positif. Enggak, ada di bawahnya lagi. Diagnosa keperawatan, persihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan sekre yang tertahan. Keluarannya itu adalah setelah dilakukan tindakan 2 kali per 24 kali per jam. Diharapkan batuk membaik dengan kriteria hasil. Produksi sektum menurun. Produksi sputum menurun. Intervensi manajemen bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang pertama ada observasi, identifikasi kemampuan batuk. Yang kedua itu ada monitor adanya retensi sputum. Yang kedua monitor adanya tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Yang ketiga monitor output dan input cairan dahak, jumlah dan karakteristik. Yang selanjutnya itu ada terapeutik. Yang pertama itu ada atur posisi semipolar atau polar, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Yang ketiga buang sekre pada tempat sputum. Yang selanjutnya itu ada edukasi untuk pasien. Yang pertama jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Yang kedua anjurkan tarik nafas dan melalui hidung selama 4 detik, ditahan kemudian 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu. Dibulatkan selama 8 detik. Selanjutnya itu ada anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Selanjutnya itu ada anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas yang dalam ketiga. Selanjutnya itu ada kolaborasi pemberian ekspektoran jika diperlukan. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. 4 orang ya. Apa dampak jangka panjang? Apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh penyintas COVID-19? Dah, terima kasih. Kan dari COVID-19 itu kan meninggalkan banyak kerugian, hambatan, juga yang pasti mental masyarakat. Jadi menurut kalian bagaimana sebaiknya kebijakan kesehatan publik dapat ditingkatkan untuk lebih baik lagi jika menghadapi pandemi di masa depan? Asik. Kenapa orang yang udah COVID itu bisa terkena COVID lagi, sedangkan katanya virus kan kalau udah kena di tubuh pasti udah ada antibodinya gitu. Ada pilihan pengobatan yang tersedia buat pasien yang terkena COVID-19 dengan kondisi yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung sama diabetes. Apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh penyakit COVID-19? Yaitu ada kelelahan keberpanjangan. Penyakit COVID-19 sering melaporkan kelelahan ekstrim yang tidak membaik bahkan setelah beristirahat yang cukup, yaitu ada gangguan pernapasan, masalah kardiovaskular, gangguan kognitif. Beberapa penyintas mengalami breakthrough, kesulitan berkontraksi, masalah memori atau penurunan kemampuan berpikir. Yaitu ada masalah psikologis, gangguan indera penciuman dan nyeri otot sendi, kerusakan organ. Sekian, apakah jelas? Syifa Fitri.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tondi, yaitu pertanyaannya, kenapa orang yang sudah terkena COVID banyak yang terkena COVID lagi? Orang bisa terkena COVID-19 lagi karena kekebalan tubuhnya itu menurun. Adanya varian baru yang menghindar imun, perbedaan respon imun individu, serta menurunkan efektivitas vaksin atau infeksi sebelumnya. Itu karena penurunan imunitas sering waktu setelah seseorang pulih dari COVID-19, yaitu ada varian baru virus atau perbedaan tingkat kekebalan individu atau penurunan efektivitas vaksin atau infeksi sebelumnya, dan kebutuhan terhadap protokol kesehatan. Dia kayak melanggar ke protokol kesehatan gitu ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Nadira, apa aja pilihan pengobatan yang tersedia buat pasien yang terkena COVID-19 dengan kondisi mempunyai penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes? Yaitu ada obat antivirus yang seperti remdesivir untuk mengurangi replikal virus, yang kedua ada steroid, ketiga terapi oksigen, yang keempat pengenceran darah, yang kelima kontrol penyakit bawaan, dan keenam perawatan suportif seperti cairan elektrolit dan nutrisi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jawabannya itu ada sistem respon cepat, yang kedua itu pendidikan kesehatan, yang ketiga vaksinasi dan penelitian, yang keempat pendanaan kesehatan, yang kelima kesehatan mental, dan yang terakhir kolaborasi internasional. Baik, sekian. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.